Dakwah pada masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan Kekaisaran Khalifah Muslim. Dinasti Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sofyan. Dinasti Umayyah didirikan pada tahun 660 Masehi. Muawiyah bin Abu Sofyan adalah keluarga besar pedagang suku Quraisy yang berpusat di Mekah. Awal berperannya dan Bani Umayyah dalam sejarah Islam adalah menjadi administrator terkemuka pada masa pemimpin Nabi Muhammad SAW dan episode pemerintahan berikutnya. Pada masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abu Sofyan menjabat sebagai gubernur Syriah. Kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sofyan melakukan agitasi dan menuntut pengungkapan dalang atas pembunuhan Utsman bin Affan. Hingga terjadi peristiwa perang saudara pertama dalam sejarah antar sesama umat Islam. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Muawiyah bin Abu Sofyan atas Ali bin Abi Thalib dan kemudian mendeklarasi dirinya sebagai Khalifah Umayyah pertama dengan menjadikan Suriah sebagai basis kekuatan utama dan kota Damaskus sebagai ibu kotanya. Perkembangan dakwah. Dinasti Umayyah yang berada di Damaskus selama pemerintahannya telah terjadi pergantian sebanyak 14 orang khalifah. Mereka adalah Muawiyah bin Abu Sofyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, Yazid bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid, Marwan bin Muhammad. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan, baik yang sifatnya di dalam maupun di luar. Ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedangkan di luar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Said Qutb mengatakan, kalau bukan karena kekuatan besar yang dimiliki watak agama ini, niscaya masa-masa pemerintahan Bani Umayyah dapat dijadikan jaminan bagi lenyapnya Islam di muka bumi. Perkembangan dakwah pada masa dinasti Umayyah meliputi perluasan wilayah dakwah, perkembangan dan pembinaan ilmu, dan pemikiran di bidang ekonomi. Memperluas wilayah dakwah, mempertahankan kelangsungan dakwah Islamiyah dari dua ancaman kekuatan besar dunia pada saat itu, yakni Kerajaan Romawi Timur dan Kerajaan Persia. Maka Daulat Bani Umayyah memandang perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka upaya menyelamatkan dan penyebaran dakwah Islamiyah. Atas dasar konsiderasi inilah, maka kemudian arena perjuangan dan pengembangan dakwah Islamiyah dilakukan pada 3 wilayah yang luas. Ketiga wilayah itu ialah wilayah Asia Kecil, wilayah Afrika Utara, dan wilayah Timur. Wilayah Asia Kecil, Daulat Bani Umayyah mengambil Damaskus sebagai ibu kota negara dan sekaligus sebagai pusat kegiatan dakwah. Karena itulah wilayah Asia Kecil sebagai sangat penting. Sebab apabila wilayah ini dibiarkan begitu saja, sama halnya dengan memberi peluang Kerajaan Romawi Timur memperkuat dirinya, dan ini memberi kesempatan kepada mereka untuk memukul jantung dakwah Islamiyah. Wilayah Afrika Utara memperluas wilayah dakwah di wilayah ini merupakan tindak lanjut penyempurnaan dari masa Khulafaur Rasyidin, sehingga kota Kairawan berhasil dijadikan pusat kegiatan dakwah dan selanjutnya menjadi tempat pengembangan dan penempatan tenaga untuk persiapan ke Andalusia. Wilayah timur melebarnya dakwah Islamiyah melalui wilayah timur ini, yaitu ke daerah-daerah seberang sungai, negeri-negeri yang terletak antara sungai Jihun, Amudarya, dan sungai Sihun, Syirdarya, dan daerah-daerah Sin atau Indus, maka terbukalah baginya jalan menuju Asia Tenggara dan ke timur jauh. Memasuki negeri Cina, Khalifah Hisham bin Abdul Malik atau Khalifah ke-10 dari Bani Umayyah pernah mengirim sebuah delegasi di bawah pimpinan perwira tinggi yang bernama Sulaiman kepada Maharaja Cina yang bernama Huaizong. Perwira tinggi yang diutus tersebut adalah dalam rangka untuk mengikat persahabatan. Dengan demikian, sejak saat itu terjadilah hubungan bilateral antara Daulat Bani Umayyah dengan kemaharajaan Cina yang pada saat itu sedang dijatuhkan tahtanya oleh suatu pemberontakan. Pengembangan dan pembinaan ilmu.
Sebagai langkah yang positif dalam usaha pengembangan ilmu, Daulat Bani Umayyah mendirikan sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pusat tersebut dinamakan Marbat, kota satelit dari Damaskus. Dalam kota Marbat itulah berkumpul para pujangga, filosof, ulama, penyair, dan sebagainya, sehingga ukhuwatnya Islam lebih lanjut mengenai pengembangan dan pembinaan ilmu pengetahuan ini pada bagian kedua dari periode Bani Umayyah. Ini dimulailah kegiatan kesenian dan arsitektur. Dari sini, mulailah dakwah melalui sekolah bersistem lokal atau kelas. Penyebaran para ulama sebagai dai berbagai pelosok negeri dan juga ditugaskan melakukan penyeleksian hadis-hadis serta membersihkan tafsir-tafsir yang menyeleweng. Pencapaian dakwah pada masa dinasti Umayyah. Capaian hasil yang telah diberikan dinasti Bani Umayyah secara umum meliputi pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan teknologinya. Kemudian diikuti dengan pengembangan dan pembinaan sayap kekuasaan atau membangun daerah yang takluk dengan rezim Islam pada waktu itu, baik di daerah kepemimpinan Rasulullah SAW dulu maupun di masa Khulafaur Rasyidin, dan lebih-lebih pada periode Bani Umayyah sendiri. Menurut Haidar Bammate, para khalifah Bani Umayyah rata-rata dikenal sebagai orang yang supel dalam pergaulan mereka dengan para ilmuwan meskipun mereka berasal dari agama yang berbeda. Meskipun para penguasa saat itu masih bertahan dengan agama mereka seperti Yahudi dan Kristen, mereka tetap dihormati, dimuliakan, dan malah tidak jarang dianggap sebagai guru. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada 2 November 682 Masehi. Sang ayah Abdul Aziz berasal dari klan Umayyah dan masih terikat hubungan keluarga dengan khalifah ketiga Utsman bin Affan. Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah dinasti Umayyah yang berkuasa dari 717 hingga 720 Masehi. Meski hanya memimpin selama kurang dari 3 tahun, gaya kepemimpinan, keteladanan, prestasi, dan jasa Umar bin Abdul Aziz membuatnya disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Umar bin Abdul Aziz memiliki berbagai karakter yang membuatnya layak menjadi pimpinan pilihan. Ia orang yang wara, sederhana, egaliter, tawadu, teladan, dan sabar, adil, dan yang terpenting adalah pembela kaum duafa. Karakteristik dakwah Umar bin Abdul Aziz terlihat pada saat ia menerima jabatan ini. Ia mengatakan kepada seorang ulama yang duduk di sampingnya, Al-Zuhri, pernyataan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz tersebut adalah simbol dakwah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sebagai pembaharu abad pertama Hijriyah bahkan juga disebut sebagai Khulafa Rasyidin kelima karena dakwah yang dilakukannya melalui perbuatan yang dilakukannya sendiri dan keluarganya. Dakwah yang dilakukan dari dalam dirinya tersebut menunjukkan hasil berupa kemakmuran yang ada ketika ia tidak akan pernah terulang kembali, yaitu ketika para amil zakat berkeliling di perkampungan Afrika. Tapi mereka tidak menemukan seseorang pun yang mau menerima zakat. Negara benar-benar mengalami kemajuan, bahkan sampai ke tingkat di mana utang-utang pribadi dan biaya pernikahan warga pun ditanggung oleh negara. Dalam dakwah yang dilakukan tersebut, Umar bin Abdul Aziz menggunakan karakteristik terhadap umat Islam yang telah melaksanakan risalah Nabi lewat 3 macam metode yang paling pokok, yakni dakwah. Dakwah amal ma'ruf nahi mungkar ini terlihat dari sikap yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dari segala bentuk perbuatan yang dalam dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam dunia pendidikan terlihat dalam bidang ilmu pula. Beliau telah mengarahkan cendekiawan Islam supaya menerjemahkan buku-buku kedokteran dan pembagian bidang ilmu dari bahasa Grek, Latin, dan Syriani ke dalam bahasa Arab supaya senang dipelajari oleh umat Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilan telah menjadikan keadilan sebagai keutamaan pemerintahannya. Beliau ingin semua rakyat dilayani dengan adil, tidak memandang keturunan dan pangkat, supaya keadilan dapat berjalan dengan sempurna. Keadilan yang beliau perjuangkan adalah menyamai keadilan di zaman kakeknya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor-faktor itu antara lain: 1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabi Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Keempat, lemahnya pemerintahan Daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Kelima, penyebab langsung tergulingnya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muttalib.